Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deisen Marcel Sitorus dengan NPM 250644974 dari FG3. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya dari FG3 akan membahas mengenai kasus penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tindak korupsi dalam lingkup peradilan. Pertama-tama kita berkenalan dengan apa sih itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok di mana secara tidak sah. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak sistem keadilan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, khususnya pejabat publik. Kasus yang kami angkat adalah perkara perdata OTT Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini bermula dari sengketa tanah antara PT Karabadingdaya dan juga ahli waris almarhum Inen Minidin. Objek sengketa tersebut berupa lahan seluas kurang lebih dari 6.500 meter persegi yang terletak di Kabupaten Tapos, Kota Depok. Sengketa ini terjadi karena adanya perbedaan klaim kepemilikan antara kedua belah pihak yang kemudian diselesaikan melalui ranah hukum. Namun dalam proses penyelesaiannya, muncul dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat pengadilan. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius, karena lembaga peradilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menegakkan keadilan bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi, maka nantinya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin menurun. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam proses peradilan. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin kuat, semakin besar, dan semakin tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, integritas menjadi faktor utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang memegang jabatan publik agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya oleh teman saya Dyson. Dan sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Rakan dengan NPM 250600714. Selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi kasus. Jadi kasus yang kami angkat adalah kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang terjadi di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 Februari 2026. Dalam operasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu menangkap 7 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini juga berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan perkara sengketa lahan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Nah, selain melakukan penangkapan, KPK ini juga menyita uang tunai dalam jumlah ratusan juta rupiah yang digunakan untuk mempengaruhi jalannya operasi persidangan tersebut. Nah, kalau kita lihat lebih dalam nih, kasus ini tuh bukan hanya sekedar pelanggaran hukum biasa, tapi mencerminkan adanya masalah serius dalam integritas aparat penegak hukum. Nah, hal ini merupakan hal yang menjadi sangat ironis karena lembaga peradilan yang seharusnya mencari tempat keadilan justru terlibat dalam praktik yang merusak kepercayaan politik. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang proses hukum dari kasus ini, teman-teman. Nah, perkara ini telah melalui beberapa tahapan hukum nih. Awalnya kasusnya ini diputus di tingkat Pengadilan Negeri Depok. Kemudian keputusan tersebut itu diperkuat pada tingkat banding dan kasasi yang menunjukkan bahwa secara formal proses hukum itu telah berjalan sesuai prosedur. Namun pihak yang kalah dalam perkara tersebut kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK sebagai upaya hukum terakhir. Di sisi lain terdapat juga permohonan eksekusi penggosongan lahan yang diajukan oleh pihak terkait. Proses hukum yang panjang ini sebenarnya menunjukkan bahwa sistem peradilan memiliki mekanisme yang berlapis. Namun
Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan bahwa jika tidak diiringi dengan integritas dari individu-individu yang menjalankan sistem tersebut, maka ada celah penyimpangan yang bisa terjadi. Gitu. Oke. Selanjutnya, Jadi saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dengan nilai anti korupsi. Kasus ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai dasar anti korupsi, di mana penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum telah melanggar prinsip integritas dan kejujuran yang seharusnya mereka miliki. Tindakan suap tersebut menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab serta amanah secara adil, yang pada akhirnya merusak objektivitas proses hukum dan nilai keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pengingat pentingnya aspek transparansi serta pengawasan yang ketat di lingkungan peradilan agar mencegah korupsi kembali terjadi. Jadi saya akan memberikan kesimpulan atas kasus ini. Kasus ini menyimpulkan bahwa sengketa atas lahan di Kecamatan Tapos menjadi celah terjadinya korupsi akibat lemahnya nilai integritas oknum penegak hukum. Peristiwa operasi tangkap tangan terhadap ketua dan wakil ketua PN Depok membuktikan bahwa penyalahgunaan wewenang dan suap masih menjadi ancaman nyata yang merusak sistem keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, serta peningkatan transparansi di lembaga hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap keadilan di Indonesia tetap terjaga.